Swastiastu. Kami dari kampus Universitas Mandalika ingin bersosialisasi tentang hak-hak warga negara dalam konteks pemerintahan dan akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Nopan Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita beranjak untuk pembacaan materi, saya di sini perkenalkan diri dulu. Saya di sini sebagai pemateri pada malam hari ini. Nama saya Nopan Ramdhani, bisa dipanggil Nopan. Jadi saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang hak-hak warga negara dalam konteks pemerintahan. Akan tetapi sebelum itu, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang yang namanya hak-hak, tentu saja di sini kita sebagai warga negara, sebagai warga negara itu tentu saja mempunyai yang namanya negara, bukan? Nah, jadi di sini negara apa sih yang dinamakan negara itu? Jadi negara itu adalah suatu wilayah, sekumpulan orang yang bertempat tinggal, yang mempunyai pemerintahan yang sah dan berdaulat. Kemudian dengan berdirinya negara itu, di sana ada empat unsur dalam pembentukan suatu negara, yaitu ada penduduk, wilayah, pemerintahan, dan juga yang satunya itu diakui oleh negara luar. Jadi di sini ada penduduk, yang dimana kalau kita secara umum, penduduk itu kan kita yang bertempat tinggal di suatu wilayah atau berdomisili, yang dimana penduduk itu baik WNI maupun WNA, warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang melakukan aktivitas perekonomian, sosial maupun budaya. Kemudian yang namanya wilayah itu adalah suatu tempat yang dimana seseorang bertempat tinggal, yang mencakup daratan, laut, dan udara. Tiga cakupan ini tentu saja negara berhak dan berdaulat atas tiga wilayahnya, dan negara asing tidak boleh sembarangan untuk memasuki suatu wilayah tanpa ada persetujuan dari negara tersebut. Makanya kan kalau kita ke negara lain, tentunya kita persiapkan paspor dan lain sebagainya. Itu kan syarat sebagai kita supaya legal gitu masuki suatu negara tersebut. Kemudian pemerintahan apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan itu? Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan yang berdaulat adalah seseorang yang mempunyai jabatan tertinggi atau pemerintahan tertinggi yang dihormati oleh masyarakat atau warga negaranya dan oleh negara lain, yang dimana di sini tentu saja pemerintahannya yang berdaulat. Kemudian setelah adanya penduduk, wilayah, dan kemudian ada pemerintahan, tentu saja kita sebagai warga negara yang bertempat tinggal di suatu wilayah tersebut, tentu saja kita mempunyai hak-hak dan tentu saja kewajiban. Tapi di sini kita akan membahas tentang hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi hak itu, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang mutlak, yang ada pada diri seseorang dari sejak lahir, yang digunakan dalam bentuk hal tertentu. Jadi kalau kita renungkan, kalau hak ini sebenarnya kan apa yang kita lakukan, itu hak kita selagi itu tidak
bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia. Hak itu menyangkut tentang kewenangan serta kebebasan selagi tidak melanggar undang-undang, yang dimana jika hak itu dilanggar maka itu status haknya bisa dicabut. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan yang kita lakukan di negara ini itu tentu saja dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang turunannya, di mana sebenarnya hak-hak ini adalah suatu bentuk dasar dari demokrasi dan keadilan di negara kita. Setelah itu, setelah kita mengetahui apa itu artinya hak, dan juga setelah kita mengetahui arti hak, maka kita harus mengetahui hak-hak kita, yaitu yang pertama ada namanya hak untuk memilih dan dipilih. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin kita di masa depan, masa kini dan masa depan. Jadi selain kita mempunyai hak untuk memilih, kita juga mempunyai hak untuk dipilih. Baik itu entah ya siapa tahu nanti teman-teman di sini mau nyalon jadi kades kan, ya, bisa sah-sah saja itu. Presiden. Ya. Itu sudah dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian ada yang namanya hak untuk menyampaikan pendapat, yang dimana kalau hak untuk menyampaikan pendapat ini dilakukan untuk menyuarakan isi hati rakyat. Mungkin ada kekurangan dari pemerintah yang entah itu kebijakannya yang tidak sesuai dengan janji-janji politiknya. Di sana kita sebagai masyarakat juga berhak untuk menuntut keadilan. Adapun bentuk dari penyampaian pendapat ini bisa kita lakukan melalui media sosial, apalagi kalau zaman sekarang kita harus memanfaatkan teknologi yang ada seperti Facebook, Instagram, kemudian yang lain sebagainya. Itu harus kita manfaatkan secara tepat. Jangan sampai kita memanfaatkannya menyebarkan berita-berita hoax gitu kan. Kemudian bisa juga kita lakukan melalui demonstrasi, akan tetapi aksinya itu harus damai dan ada penanggung jawab gitu. Apabila aksi demonstrasinya itu tidak berjalan kondusif atau melakukan kerusakan fasilitas, seperti kan sering terjadi kalau ada acara-acara demonstrasi, seringkali terjadi pengerusakan fasilitas umum, yang dimana itu sudah melanggar dari apa yang menjadi hak-hak kita, itu sudah melanggar undang-undang. Karena di dalam fasilitas umum yang dirusak itu ada hak-hak rakyat lainnya, warga negara lainnya, dan itu sudah tidak dilindungi oleh hukum. Polisi atau pihak yang bertanggung jawab berhak untuk memproses orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan pengerusakan tersebut. Kemudian yang ketiga, hak perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang dimana dalam proses peradilan hukum yang ada di Indonesia, tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama begitu. Pemerintah tidak boleh mendiskriminasi pemerintah. Teman yang sudah mendengarkan penjelasan tadi, apa ada yang ingin bertanya? Cukup sekian ya untuk sosialisasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, baik itu dari lokasinya mungkin jauh dan juga kurang mendukung ya, terkait lokasi mungkin, dan juga tutur kata dan bahasa mungkin menyinggung
ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, salam